Aduh, di rumah terus bosen aing. Ya wes, tak wae lah. BTW guys, entah kalian mau peduli apa enggak, ini adalah ku yang kedua di hari ini. Hmm. 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 Sambil ngeden gini, tiba-tiba aku kepikiran. Kita sekarang lagi kuliah dan ada juga yang sekolah di rumah. Kalau dipikir-pikir, sekolah kan bahasa Inggrisnya school ya. Sedangkan rumah bahasa Inggrisnya home. Nah, kalau digabungin jadi homeschool. Terus kalau ditambahin ing jadi homeschooling. Sepertinya enak nih dibahas di video ini. Haha, asik. Dapat materi konten. Ahai. Tapi tak selesaiin dulu nya. Baru secuil nih. Tung 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 tung. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Hilmi Makarim di channel Hilmi Makarim. Dan sekarang kita akan membahas homeschooling. Ya, sebagian dari kalian pasti udah pada tahu kan apa itu homeschooling. Kecuali kamu, ya kamu yang masih tinggal dalam gua. Tapi supaya teman-teman kita yang tinggal di gua juga bisa memahami pembahasan kita kali ini, mending aku jelasin dulu apa itu homeschooling. Nah guys, menurut Wikipedia berbahasa Rusia, обучение на дому, также известное как домашнее обучение, это обучение детей на дому или в других местах. Домашнее sepertinya lebih обучение enak обычно kalau проводится kita bahas pakai родителями. bahasa Indonesia saja ya. Menurut Wikipedia yang berbahasa Indonesia, homeschooling atau sekolah rumah adalah model pendidikan informal di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung di rumah dan di bawah pengawasan orang tua. Orang tua sendiri bisa mendatangkan guru atau tutor sebagai pendamping kegiatan belajar untuk anaknya coy. Beberapa alasan mengapa orang tua memilih model pendidikan homeschooling untuk anaknya adalah lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Ingin anaknya memiliki pendidikan agama atau moral yang kuat, tidak setuju dengan model pendidikan formal, atau si anak memiliki segudang aktivitas yang menyita waktu. Di Indonesia sendiri, homeschooling sudah menjadi salah satu sistem pendidikan yang legal loh cuy. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19. Nomor berapa itu? 129. Iya. Duanya kecil amat. Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sekolah rumah atau homeschooling adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat tinggal dengan suasana kondusif cuy. Nah, kalau di Indonesia sendiri rasa-rasanya homeschooling itu di mata kebanyakan masyarakat kesannya kayak premium ya teman-teman. Mahal gitu, isinya anak-anak orang kaya. Meskipun padahal sebenarnya nggak gitu juga sih. Ya hal itu bisa terjadi karena banyak lembaga pendidikan non-formal elit yang menggunakan kata homeschooling dalam mereknya. Selain itu juga, homeschooling di Indonesia ini banyak diisi sama artis-artis kan? Artis TikTok termasuk artis gak sih? Dan kalau di Indonesia ini, kayaknya kebanyakan homeschooling bersifat lembaga ya cuy. Jadi kayak ada induknya gitu, penyalur tutor atau semacam sekolah. By the way, aku juga alumni homeschooling loh guys. Ya, aku alumni salah satu homeschooling besar di Jogja. Namanya... kita nggak di-endorse loh. Jadi, selama SMA, aku menempuh pendidikan dengan model homeschooling cuy. Nah, ada beberapa hal nih yang mungkin kalian belum tahu tentang homeschooling. Salah satunya, model pendidikan homeschooling di Indonesia itu nggak selalu dilakukan di rumah siswanya loh. Aku misalnya, dulu tuh aku homeschooling selama SMA dan aku terdaftar sebagai murid di kelas komunitas cuy. Nah, jadi kelas komunitas itu bukan gurunya yang datang ke rumah, tapi muridnya yang datang ke sekolahnya. Iya, homeschoolingnya menyediakan kelas-kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Meskipun kelasnya emang nggak terlalu besar, dan muridnya juga nggak sebanyak di sekolah biasa. Murid di homeschooling itu biasanya hanya sekitar 5-6 orang dalam satu kelas. Dari situ, aku merasa sih kalau belajarnya jadi lebih efektif, ditambah nggak banyak muatan lokal. Jadi serasa ikut bimbel gitu teman-teman, kayak Prima Operation atau Ganesha Gama.
Tapi di sana juga tetap menawarkan metode belajar homeschooling yang guru datang ke rumah siswanya. Selain itu, ada satu metode belajar lagi teman-teman yang disebut distance learning. Nah, kalau ini guru dan siswanya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan aplikasi video call, semacam Skype, atau yang lagi viral sekarang kan Zoom, ya atau semacamnya lah. Dan juga harga-harga yang ditawarkan untuk setiap metode pembelajaran itu beda-beda teman-teman. Kenapa kamu nggak milih homeschooling yang guru ke rumah aja? Kan lebih enak, belajarnya bisa sambil makan, minum. Nah, pertanyaan yang bagus saudara Remet. Alasan kenapa aku milih belajar ke sekolahnya, ya karena aku tetap pengen bersosialisasi. Kalau misalkan aku di rumah doang, aku bakal kehilangan komunitas pergaulan anak seusiaku coy, yang bakal mengganggu pertumbuhan keterampilan bersosialisasiku. Oh, kirain karena miskin, jadi nggak mampu manggil guru ke rumah. Ya sebenarnya sih itu alasanku. Tapi kenapa harus dikasih tahu sih, Met? Nah, teman-teman, mengutip dari Halo Dokter. Wait a second. Ini situs dokter, tapi malah bahas pendidikan. Oke lah, kita ikuti saja. Menurut Halo Dokter, homeschooling juga beberapa kelebihan loh. Yang pertama, waktu belajar yang fleksibel. Jadi cocok banget buat kamu-kamu yang atlet ataupun artis atau apapun yang punya aktivitas non-akademik yang segudang atau dua gudang. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan bakatnya. Ini juga salah satu kelebihan homeschooling yang tidak didapatkan di sekolah formal ya cuy. Jadi kalau kamu merasa ingin sekali membangun bakatmu, misalnya bakat tenis, musik, taekwondo, karate, badminton, atau TikTok, nah boleh nih coba homeschooling. Yang ketiga, orang tua dapat mengawasi pergaulan anaknya. Ini juga lumayan penting sih cuy. Mengingat pergaulan di luar sana sudah terlalu bebas cuy. Free sex di mana-mana, narkoba juga. Dengan anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya, orang tua dapat memberikan tambahan pendidikan akhlak kepada anaknya, di mana hal ini tidak terlalu banyak diberikan di sekolah formal. Yang keempat, siswa dapat istirahat yang cukup. Nah, ini nih. Sekarang kita semua seakan-akan sedang mendapatkan free trial dari pihak homeschooling untuk menikmati salah satu fitur premium dari homeschooling cuy. Gimana? Enak? Banyak juga kan kelebihan homeschooling yang gak kalian dapatkan di sekolah formal. Tapi, karena video ini tidak di-endorse sebagai homeschooling manapun, jadi saya juga akan menyebutkan beberapa kekurangan dari model pendidikan homeschooling. Nah, yang paling efek sih, ruang lingkup pergaulannya itu jadi sempit teman-teman. Ya iyalah, temennya juga cuma itu doang. Meskipun pada akhirnya tetap kembali lagi sih ke anaknya. Kalau anaknya emang ekstrovert, suka bergaul, mau dimanapun dia berada, pasti bakal nyari dan menemukan komunitas yang sesuai dengan karakternya. Selain pergaulan, fasilitas yang diberikan homeschooling juga nggak terlalu madai cuy, nggak selengkap sekolah-sekolah formal. Contohnya, di homeschooling tidak ada pusat olahraga, laboratorium, perpustakaan, studio seni, lab bahasa, atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh iya teman-teman, banyak juga loh orang yang memilih untuk tidak mengikuti pendidikan homeschooling karena mereka takut kalau setelah lulus nanti mereka tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang bagus. Nah, ini salah satu kekurangan dari homeschooling juga sih, yaitu dengan sekolah di homeschooling, siswa tidak bisa mengikuti seleksi SNMPTN atau jalur undangan. Tapi sebenarnya tidak perlu takut juga sih, karena siswa homeschooling masih bisa mengikuti ujian SBMPTN kalau mereka ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, selain itu juga, siswa homeschooling masih bisa mengikuti ujian-ujian atau seleksi-seleksi masuk di perguruan tinggi swasta lainnya. Lagi pula, untuk apa kita mengkhawatirkan tidak bisa ikut SNMPTN? Toh mereka yang ikut SNMPTN juga biasanya tidak diterima. Nah, di sini kita bisa melihat contoh salah satu dari ratusan ribu anak yang menempuh pendidikan formal tapi tidak bisa diterima lewat jalur SNMPTN. Ya, kalau ini sih emang anaknya bego. Oh iya, kalian tahu gak sih?
kalau lulusan homeschooling itu juga banyak yang menjadi orang sukses loh. Misalnya, Atta Halilintar, Soho Halilintar, atau Sai Halilintar, atau Tarik Halilintar, atau Kahtan Halilintar. Oke. Sepertinya sekian dulu video singkat kita kali ini. Dari video ini kita bisa memetik pelajaran bahwa banyak jalan untuk menuju Roma. Oleh karena itu, untuk mencari ilmu kita tidak harus memakan bangku pendidikan di sekolah formal. Karena biasanya bangku pendidikan di sekolah formal telah disemprot anti rayap dan keras. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat share, komen, subscribe, dan dislike video ini. Tapi kalau maunya like, ya wis lah, sakarepmu. Sedih aing dari kemarin minta dislike, tapi malah pada nge-like.